Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan Usability Test Prototype Bank L. Latar belakang aplikasi kami. Pada masa pandemi ini bukan hanya menimbulkan kekhawatiran atau keresahan pada penyakit yang merebak, namun juga menimbulkan masalah ekonomi bagi masyarakat. Banyak pedagang atau pekerja yang harus gulung tikar atau tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, termasuk para montir bengkel. Banyak bengkel yang memilih untuk tutup dan tidak beroperasi karena adanya anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, sehingga montir-montir yang memiliki bengkel menghentikan aktivitas yang dapat menyebabkan virus ini semakin tersebar. Hal ini juga berdampak bagi pengendara motor maupun mobil yang kesulitan dalam mencari bengkel untuk memperbaiki kendaraan mereka yang rusak. Oleh karena itu, kelompok kami menawarkan sebuah solusi untuk memudahkan montir melakukan penawaran jasa bengkel kepada pengguna melalui aplikasi yang kami sediakan, yaitu aplikasi Bank L. Aplikasi Bank L sendiri merupakan aplikasi bengkel online yang menyediakan kemudahan dalam menawarkan jasa bengkel bagi pengguna kendaraan bermotor yang ingin menggunakan jasa bengkel, seperti servis kendaraan, ganti oli, tambal ban, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi yang kami sediakan ini juga memudahkan pengguna agar tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu mengantri di bengkel. Dalam melakukan pemesanan jasa, pengguna hanya mengisikan informasi kerusakan, lokasi, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk kemudian dikirimkan kepada montir. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dilakukan usability testing terhadap aplikasi Bank L ini adalah untuk mengetahui apakah user dapat melakukan pendaftaran akun dalam 1 menit, apakah user dapat melakukan login dalam waktu 1 menit, apakah user dapat memilih kategori kendaraan dalam waktu 1 menit, apakah user dapat memasukkan layanan perbaikan yang diinginkan, lokasi user, dan metode pembayaran dengan mudah, apakah user dapat memesan jasa bengkel dalam waktu 1 menit, dan apakah user dapat menemukan tombol untuk logout dari aplikasi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang data. Data adalah informasi untuk jawab pertanyaan. Maksudnya di sini adalah kita melakukan wawancara ini dengan memfokuskan 3 pertanyaan, yaitu pada halaman yang kita wawancara itu. Pertanyaan pertamanya yaitu apa yang dilihat pada halaman tersebut, perkiraan halaman tersebut untuk apa, dan apa yang dapat dilakukan pada halaman tersebut. Nah, tanpa perlu lama-lama ya, untuk data pada aplikasi Bank L ini kami ada menetapkan 8 aktivitas, yaitu 1 halaman awal, kedua halaman registrasi, ketiga halaman login atau masuk, keempat halaman utama customer, kelima halaman input informasi pemesanan, keenam halaman registrasi bengkel, dan ketujuh halaman utama sebagai pemilik bengkel, dan yang terakhir halaman logout atau keluar. Nah, untuk halaman pertama, pada customer yang kami wawancarai, apa yang dilihat pada halaman pertama ini, yaitu halaman awal, dia mengatakan di sini dia melihat tulisan selamat datang di aplikasi Bank L, kemudian tombol untuk daftar akun, dan tombol untuk masuk atau login. Kemudian perkiraan halaman ini untuk apa? Untuk login atau masuk, dan untuk mendaftar akun. Kemudian apa yang bisa dilakukan pada halaman ini, yaitu untuk login ke halaman selanjutnya dan untuk mendaftar akun di menu daftar akun. Kemudian halaman kedua yaitu halaman registrasi. Apa yang terlihat pada halaman ini? Customer menjawab informasi yang meminta data user seperti nama lengkap, nama pengguna atau username, email, nomor HP, dan kata sandi. Kemudian tombol untuk daftar akun. Lalu, perkiraan halaman ini untuk apa? Customer pun menjawab mengisi informasi mengenai data diri user dan mendaftar akun user. Kemudian, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yaitu mendaftar akun user agar bisa masuk ke aplikasi. Kemudian halaman ketiga yaitu halaman login atau masuk. Nah, apa yang terlihat pada halaman ini? Customer menjawab tulisan halaman masuk atau login, kemudian tombol untuk menginput username dan kata sandi, dan tombol mata, ingat saya, dan masuk.
Kemudian perkiraan halaman ini untuk apa? Customer bilang, untuk masuk ke aplikasi bengkel. Kemudian, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Customer mengatakan, menekan tombol masuk untuk menuju halaman selanjutnya dari aplikasi. Kemudian, halaman keempat, yaitu halaman utama customer. Apa yang terlihat pada halaman ini? Customer mengatakan, di sini ada tombol kategori motor dan mobil, kemudian tombol fitur chat, tombol fitur pencarian, tombol menu, dan tombol untuk mendaftar bengkel. Kemudian perkiraan halaman ini untuk apa? Yaitu untuk memilih kategori bengkel yang dicari, apa itu motor atau mobil, kemudian untuk melihat riwayat chat dan mencari bengkel yang kita inginkan, lalu untuk membuka tombol menu dan mendaftar bengkel. Kemudian, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Customer menjawab, yaitu mencari bengkel yang diinginkan, melihat chat dan menu, serta mendaftar bengkel. Kemudian halaman kelima, yaitu halaman input informasi pemesanan. Pada halaman ini, apa yang terlihat pada halaman ini? Customer mengatakan di sini ada tombol atau pilihan untuk mengisi lokasi tempat diperbaikinya kendaraan kita, kendaraan kita, pembayaran via apa, dan menentukan waktu kapan kendaraan kita diperbaiki. Kemudian ada juga tombol pesan. Nah, perkiraan halaman ini untuk apa? Customer menjawab, di sini mengisi segala informasi untuk pemesanan jasa montir dan memesan jasa montir. Kemudian, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yaitu mengisi informasi secara jelas dan memesan jasa bengkel. Kemudian halaman ke-6, yaitu halaman registrasi bengkel. Apa yang terlihat pada halaman ini? Customer menjawab, di sini ada fitur yang meminta informasi tentang data bengkel seperti nama bengkel, nama pemilik, email, nomor HP, dan kategori bengkel tersebut. Kemudian ada tombol untuk menentukan lokasi bengkel di map atau peta, ada tombol untuk memasukkan foto bengkel, dan ada tombol daftar bengkel. Kemudian, perkiraan halaman ini untuk apa? Customer menjawab, mendaftar bengkel pada aplikasi bengkel. Kemudian apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yaitu mendaftar bengkel. Lalu halaman ke-7, yaitu halaman utama sebagai pemilik bengkel. Di sini apa yang terlihat pada halaman tersebut? Customer menjawab, di sini ada tombol fitur chat, pencarian dan menu, kemudian ada fitur pesanan, riwayat pesanan, saldo dan bengkel Anda. Perkiraan halaman ini untuk apa? Customer menjawab, di sini menginformasikan tentang pesanan yang sedang terjadi, riwayat pesanan, saldo dan bengkel kita. Kemudian apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Di sini dapat dilakukan untuk melihat pesanan, melihat riwayat pesanan, melihat saldo, serta melihat dan memperbaiki informasi bengkel kita. Kemudian halaman ke-8 yaitu halaman logout atau keluar. Bisa dikatakan di sini juga halaman menu. Apa yang bisa dilihat pada halaman ini? Di sini customer mengatakan di sini kita dapat melihat biodata dari user, kemudian tombol riwayat pesanan serta tombol logout atau keluar. Kemudian perkiraan halaman ini untuk apa? Customer menjawab, pada halaman ini dia melihat informasi data user, melihat riwayat pemesanan serta keluar aplikasi. Kemudian apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Di sini customer mengatakan pada halaman ini bisa dilakukan untuk melihat riwayat pemesanan dan keluar dari aplikasi. Mungkin itu saja untuk penjelasan data pada slide kali ini. Selanjutnya adalah peserta. Ada dua jenis user yang diuji pada usability testing ini, yaitu montir yang berperan sebagai penawar jasa dan customer yang berperan sebagai pengguna dari jasa bengkel online. Ada 5 orang yang diuji pada usability testing ini. Yang pertama ialah yang berperan sebagai montir. Namanya adalah Owin Ilyas. Cara mendapatkannya dengan mendatangi bengkel dan membuat janji wawancara. Cara agar mau ikut dengan mengiming-imingkan dibelikan kopi Sanger. Dia berusia 23 tahun, latar belakang pendidikannya sedang menempuh jenjang pendidikan S1 dengan kemampuan IT yang standar. Personal yang kedua ialah yang berperan sebagai customer. Dia bernama Ainul Mardiah. Cara mendapatkannya dengan mendatangi rumah user. Cara dia agar mau ikut dengan mengiming-imingkan memiliki
set masker. Usianya 23 tahun, latar belakang pendidikannya yaitu sarjana administrasi publik yang berjenjang S1 dengan kemampuan IT yang standar. Kemudian yang ketiga yaitu usernya berperan sebagai customer. Namanya ialah Nur Hajirul Aswad. Cara mendapatkannya dengan mendatangi rumah user. Cara dia agar mau ikut dengan mengiming-imingkan akan membelikan mie goreng. Dia berusia 20 tahun. Latar belakang pendidikannya yaitu sedang menempuh jenjang pendidikan S1 dengan kemampuan IT yang standar. User selanjutnya berperan sebagai customer. Namanya adalah Nova. Cara mendapatkannya dengan mendatangi konternya. Cara dia agar mau ikut dengan mengiming-imingkan membeli jus buah. Usianya 21 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA dan kemampuan IT-nya yang standar. Kemudian user selanjutnya yang terakhir yaitu yang berperan sebagai customer. Dia bernama Muhammad Uzair. Cara mendapatkannya dengan mendatangi rumah user. Cara agar user mau ikut dengan mengiming-imingkan membeli gorengan. Usianya 18 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA dan kemampuan IT-nya yang kurang menguasai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada daftar aktivitas pengujian. Daftar aktivitas pengujian yang kami uji ada halaman awal atau halaman pertama, kemudian halaman registrasi, halaman masuk atau login, kemudian halaman pemilihan kategori kendaraan baik itu motor ataupun mobil, kemudian halaman pemesanan dengan cara menginput informasi kerusakan bagi customer. Kemudian ada halaman registrasi bengkel untuk montir, halaman utama bengkel, dan terakhir ada halaman logout. Baik, selanjutnya di sini ada lokasi pengujian ataupun layout. Nah, layoutnya di sini yaitu kamera berada pada sebelah kanan agak di belakang tempat partisipan melakukan pengujian, dan juga tempat moderator, notulen, dan juga pengamat berada di sebelah kiri agak belakang daripada tempat partisipan melakukan pengujian. Kemudian di sini ada penyelenggara. Nah, sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19 ini, maka setiap kelompok melakukan tes plan-nya secara sendiri-sendiri, dan juga setiap kelompok menjadi moderator sekaligus pengamat dan juga notulen, di mana tugasnya yaitu moderator bertugas mengarahkan partisipan untuk melakukan testing aplikasi Bank L dan juga menanyakan usability test kepada partisipan. Kemudian pengamat bertugas untuk mengamati partisipan, apakah partisipan ini kebingungan saat melakukan tes ataupun tidak, dan juga mengamati sekitar lokasi dan juga tata letak kamera. Kemudian notulen ini bertugas mengamati tujuan yang ingin digali dari partisipan itu, dan juga bertugas mencatat jawaban partisipan setelah memberikan pertanyaan tentang bagaimana aplikasi Bank L ini dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metrik. Metrik bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase keberhasilan atas pengujian yang telah dilakukan. Pada pengujian kali ini ada 8 buah tas, di mana tas ini merupakan daftar aktivitas pengujian dan terdiri dari 5 partisipan, 2 diantaranya adalah customer dan 3 lainnya merupakan montir. Ada beberapa tas yang tidak diujikan pada customer, begitu juga pada montir. Tas yang tidak diujikan tersebut tidak kami beri nilai pada tabel tes metrik berikut. Tas yang berhasil diujikan diberi nilai 1, kemudian tas yang tidak berhasil diujikan diberi nilai 0. Pada pengujian kali ini semua pengujian berhasil dilakukan sehingga tidak ada yang bernilai 0, di mana rata-ratanya adalah partisipan 1 rata-rata 75%, partisipan 2 rata-rata 75%, partisipan 3 75%, partisipan 4 75%,
partisipan 5 75%. Dan tas pertama total rata-rata 100%, tas kedua 100%, tas ketiga 100%, tas keempat 80%, tas kelima 80%, tas keenam 20%, tas ketujuh 20%, dan tas 8 100%. Total rata-rata dari semua pengujian adalah 68,75%. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.